Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 11 Juli 2025, di mana kita memperingati Santo Benedictus Abbas. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Engkau menghendaki agar panggilan untuk hidup bakti diperjuangkan serta diikuti umat beriman. Panggilan suci Kau tanam di hati untuk mengabdi dan menyangkal diri, tekun mencari, setia mengikuti Putra Ilahi. Ditinggalkannya milik harta benda agar dibina cinta yang sempurna. Hati seluruhnya dipersembahkan kepada Bapa. Dimuliakan Bapa Maha Murah bersama Putra Penebus dunia, Roh Kudus pula penghibur gereja selama-lamanya. Allah kekayaan sejati, Engkau sudah menetapkan Santo Benedictus Abbas menjadi guru gemilang dalam hal pengabdian kepadamu. Semoga kami mencintai Engkau melebihi segala-galanya dan menempuh jalan hukum-hukum-Mu dengan sepenuh hati. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama di Kau sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikurniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang anak terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai sesudahnya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Hari ini kita memperingati Santo Benedictus Abbas yang lahir di Nursia pada tahun 480 dari keluarga bangsawan yang kaya. Dia sekolahnya di Roma, kota abadi, di kota abadi. Tapi dia tidak senang dengan cara dan gaya hidup orang-orang kota Roma. Maka ketika dia dewasa, dia pergi meninggalkan tempat itu dan dia mengadakan konsultasi dengan Bapak Uskup Romanus, yang kemudian memberitahukan kepada dia, "Oke, kalau kamu mau bertapa, pergilah ke sebuah bukit di pegunungan Subiaco." Maka dia di sana tinggal 3 tahun, merenungkan tentang kehadiran Yesus, terutama merenungkan Injil yang kita bacakan tadi hari ini, di mana dia diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala. Maka di dalam hidupnya sering setan membujuknya untuk kembali ke rumahnya, untuk menikmati yang indah-indah, yang enak-enak, tetapi
tetap dia tidak mau. Konon dia juga adalah saudara kembar dari suster Skolastika yang kemudian mengikutinya sebagai suster dalam kontemplasi yang sekarang disebut Benediktines. Kemudian mereka karena situasi itu berpindahlah mereka ke Monte Cassino supaya Benediktus bisa melayani saudarinya Skolastika dengan suster-susternya. Dasar dari seluruh panggilannya berdasar pada Injil pada hari ini. Dikatakan, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kenapa? Engkau akan dikirim seperti domba ke tengah-tengah serigala. Waspada akan semua orang, sebab akan ada orang yang menyerahkan. Bahkan setan-setan pun datang mengurumuni Benediktus. Tapi Benediktus tidak pernah takut, kan dia berpegang erat pada Yesus. Dan inilah yang menjadi contoh untuk kita. Berpegang eratlah pada Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita tidak akan takut, kita senantiasa mendapatkan berkat kekuatan. Dan berkat kekuatan itu nyata. Siapapun bisa dipatahkan. Mungkin ada orang yang menguasai kamu, menguasai kita, ada di depan mata kita, tetapi ada pada waktunya ketika dia memeremukkan kita, lalu apa terjadi? Yesus memberikan bantuan yang sangat-sangat luar biasa. Maka berdasarkan apa yang dialami oleh Santo Benediktus, mari kita juga bersama dengan para murid mengalami apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita dikirim ke tengah-tengah domba, ke tengah-tengah serigala sebagai seekor domba. Tapi kita tidak perlu takut, karena apa? Tuhan selalu menyertai kita. Dan bila kita betul tekun dan setia, maka kita akan terus berjalan. Sebagaimana Ordo Santo Benediktus yang terus berjalan sampai hari ini. Bayangkan dari abad ke-5, sekarang sudah tahun 2025. Masih tetap ada komunitas-komunitas Santo Benediktus di bagi seluruh dunia. Yang hidupnya adalah berdoa dan bekerja tangan, silensium magnum, agar dapat berbicara dengan Tuhan. Walaupun saat sekarang agak berat dengan media sosial yang amat-amat luar biasa gencarnya itu, tetapi halangan dan hambatan bukan sesuatu yang harus menghancurkan iman kita, melainkan dengan hambatan dan halangan itu kita harus minta kepada Yesus agar Yesus memberikan kepada kita kekuatan dalam hidup pada masa milenium ini. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.